Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonik 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, bagaimana perasaan kita atau hati kita saat ini ketika membaca firman Tuhan ini, ketika diperdengarkan, ketika dibacakan firman Tuhan ini kepada kita? Pastilah hati kita saat ini sangat bersuka cita Bapak Ibu. Sebab dalam firman ini kita mengetahui bahwasanya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah tidak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Allah tidak menetapkan kita supaya menerima hukuman, tetapi Allah menetapkan kita supaya kita menerima kasih karunia, menerima keselamatan. Sungguh indah sekali. Lalu pertanyaannya, Inang, kalau demikian berarti hidupku seharusnya tidak mengalami kesulitan, hidupku tidak harusnya mengalami pergumulan, hidupku harusnya tidak mengalami penderitaan. Apakah itu yang dimaksudkan, Inang? Tidak Bapak Ibu. Lihatlah pergumulan, lihatlah kesusahan, lihatlah penderitaanmu sebagai suatu batu atau anak tangga yang menaikkan status imanmu semakin kuat di hadapan Tuhan. Maka penderitaan pergumulan bukanlah murka Allah, tetapi itu boleh diizinkan untuk kita semakin kuat di dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah mengasihani dirimu dengan berkata, hidupku hanya yang susah-susah saja. Enggak Bapak Ibu. Jadi ketika kita bertahan di dalam kesusahan kita, jikalau kita kuat dan kita tangguh, kita tidak mengingkari iman yang boleh kita miliki, di sana Tuhan memberikan kepada kita jaminan kehidupan dan hadiah yang besar, yaitu surga yang telah Tuhan tetapkan. Lalu apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak menuruti atau tidak setia kepada Allah? Kepada mereka juga selalu diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan yang telah diberikan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus kepada setiap orang. Ketahuilah Bapak Ibu serta saudara-saudariku, murka Allah itu hanya terjadi kepada orang yang tidak setia, hanya kepada orang yang tidak menghidupi firman Tuhan. Murka itu mari kita terjemahkan dengan kata neraka. Maka upah orang-orang yang tidak setia, yang ingkar, yang tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, maka neraka akan menanti dia di saat penghakiman nanti. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan hidup saat ini, Tuhan tidak pernah menetapkan murkanya kepada kita. Selama kita masih hidup Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita tidak beroleh murka tadi itu. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang selamat, sebab itulah Tuhan Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita untuk menjadi pendamaian, bahkan darahnya tercurah untuk kita, untuk dapat Bapak Ibu menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Itulah rencana Allah dalam kehidupan kita. Rancangan dan rencananya selalu membawa damai sejahtera kepada kita Bapak Ibu. Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita.
Dia tidak pernah menelantarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tetapi Allah selalu memikirkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hidup kita, apakah perilaku kita sudah selalu melakukan dan memikirkan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah kita Bapak Ibu sampai usia kita saat ini hanya memikir-mikirkan kehendak Allah, hanya melakukan yang menyenangkan hati Allah? Atau jangan-jangan sampai detik ini kita masih hidup di dalam diri kita sendiri, kita masih hidup hanya menyenangkan diri kita, kita masih hidup memuaskan keinginan kita, kita masih hidup hanya untuk diri kita saja. Sekarang Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, ingatlah Tuhan telah memikirkan yang terbaik, Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka saat ini tugas dan tanggung jawab kita adalah terus hidup menyenangkan hati Allah. Dan salah satunya di dalam kehidupan kita menyenangkan hati Allah adalah kita hidup berdamai, kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam pengampunan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita dan mengingat ketika atau dikala kita menghadapi penderitaan, ingat Tuhan tidak pernah mendatangkan murka kepada kita, tetapi Tuhan membina dan menguji iman kita dan ingin Tuhan melihat iman kita semakin kuat, kokoh dan tangguh di dalam Dia. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini Bapak Ibu. Maka tetaplah setia, berjuanglah. Jikalau saat ini kamu memiliki penderitaan, memiliki pergumulan, memiliki berbagai-bagai macam hal di dalam diri kita, yakinkan hatimu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh setia dan tunduk hanya kepadamu saja sebab Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan telah merancangkan hidup kami untuk beroleh keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan arahkanlah hati dan pikiran kami supaya hidup di dalam kasih-Mu, supaya hidup di dalam pengharapan yang daripadamu, supaya kami hidup di dalam damai. Ya Allah Bapa kami, hanya padamu-lah kami berserah sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.